Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan kasus virus corona atau COVID-19. Untuk mengerti tentang COVID-19 yang menghasilkan penyakit corona ini, mari kita belajar tentang ilmu virus atau yang dikenal dengan nama di biologi itu virologi. Nah, kita belajar dulu apa itu virus. Virus itu kira-kira kalau digambarkan bagan seperti ini. Jadi ada satu bentuk wujudnya paling mudah bentuk lingkaran yang dia memiliki folikel keluar. Nah, inilah yang folikel ini yang nantinya akan berfungsi untuk mengubah atau memodifikasi sel tubuh kita. Jadi virus itu makhluk hidup atau sesuatu yang hidup di dalam makhluk hidup. Jadi virus itu hidupnya itu membutuhkan media untuk hidup atau kita kenal dengan nama habitat. Nah, habitatnya virus itu hanya ada di sel yang hidup. Sel yang hidup itu dulu. Nah, ini contoh dari virus yang pernah kita kenal. Yang pertama ini yang sudah biasa, influenza, kemudian kita pernah mendengar SARS, MERS, Ebola, H5N1 yang menghasilkan penyakit flu burung, kemudian yang menjadi momok kita kemarin yaitu HIV yang menghasilkan penyakit AIDS, dan yang sekarang ini adalah virus COVID-19 yang menghasilkan penyakit yang disebut dengan corona. Jadi virusnya namanya COVID-19, penyakitnya namanya, wabahnya disebut corona. Nah, bagaimana corona ini bekerja atau COVID-19 ini bekerja? Mari kita ikuti. Jadi ibaratnya ini sel tubuh ini kalau saya gambarkan sebuah segitiga, kemudian kena virus tadi, maka akan menghasilkan bentuk yang segitiga ketempelan virus. Contohnya mudah seperti itu. Lah, maka kemungkinannya ada dua. Pertama, dia akan memodifikasi bentuk awal. Jadi bentuk awal ini akan dimodifikasi menjadi bentuk begini. Nah, kalau bentuknya seperti ini misalnya, maka dia akan menjadi disfungsi. Nah, disfungsi ini kita sebut di dalam tubuh kita ini menjadi tidak berfungsi. Misalnya di organ darah, misalnya darahnya tidak berfungsi. Kalau di paru-paru, paru-parunya tidak berfungsi. Itu disebut dysfunction. Nah, kalau dysfunction maka mengakibatkan kematian karena tidak bisa bekerja secara normal. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua adalah dari bentuk segitiga yang terkena virus ini. Nah, ini tetap menjadi segitiga, hanya dia memiliki pelindung. Nah, dia memiliki pelindung atau memiliki tentara tubuh. Tentara tubuh ini yang disebut dengan nama antibodi. Sehingga tubuh ini akan menghasilkan antibodi yang nanti sel yang asalnya dari segitiga seperti ini akan tetap menjadi seperti ini, fungsinya tetap berfungsi sama, tetapi dia punya kekebalan. Jadi sel itu kebal terhadap
virus yang masuk. Kapanpun ada virus lagi, itu sudah tidak bisa mengubah bentuk. Nah, inilah yang disebut dengan kekebalan tubuh. Nah, bagaimana kemudian kita menginginkan tubuh kita kebal agar usaha sebisa mungkin kita jangan kena efek dysfunction? Nah, kita harus tahu dulu media hidupnya itu, habitat dia sebelum sampai di dalam sel hidup ini, media untuk dia penularannya apa. Nah, kita tahu penularannya virus itu ada, contohnya ada 3, yaitu melalui udara, melalui media air, dan melalui protein. Protein ini bisa berupa air ludah. Kalau di tubuh manusia, air bisa air yang bisa air keringat, kencing, itu bercampur dengan protein, atau udara. Nah, ketiga-tiganya ini bisa menjadi media untuk penularan virus. Tergantung kita jenisnya virus itu. Nah, tadi virus apa? Nah, di sini COVID-19 ini penularannya yang lebih banyak itu adalah menggunakan media protein. Nah, dia mengubah ini menjadi seperti ini. Jadi dari bentuk seperti ini, nanti di dalam selnya akan disfungsi menjadi seperti ini. Ini virus. Nah, berapa lama di dalam media ini, berapa lama dia berada hidup di media ini, tergantung dari jenisnya masing-masing. Nah, contohnya di COVID-19 ini, dia mampu bertahan hidup misalnya di air itu sampai 12 jam. Kalau di media besi misalnya, itu dia mampu hidup misalnya 6 jam. Kalau di protein dia akan hidup lama, jadi ini paling lama bisa sampai 3 hari. Nah, itu ini yang perlu kita waspadai. Maka dari itu kita hindarkan untuk menularkan, atau kita justru tertulari dari faktor protein ini, dari batuk atau ludah atau bersin atau keringat. Nah, ini yang paling rawan, atau bisa air kencing atau tinja, yang semuanya mengandung protein. Ini yang paling kita hindari. Nah, virus ini akan kalah dengan penghancur protein. Jadi virus itu akan kalah dengan penghancur protein. Apa itu penghancur protein? Penghancur protein itu kemungkinan yang pertama adalah deterjen. Yang kedua itu adalah asam kuat. Nah, ini yang 2 ini saja yang bisa kita pakai. Jadi kita, dan masih ada yang lain banyak, tetapi yang kita pakai adalah 2 ini, deterjen atau asam. Nah, kita tidak mungkin mengkonsumsi deterjen, tetapi kita bisa mengkonsumsi asam. Nah, deterjen ini digunakan untuk mencuci. Nah, bersifat asam ini bisa kita gunakan untuk cuci dan bisa dimakan, atau makanan yang asam-asam ini. Nah, atau yang kedua, agar kita tidak tertular virus, maka kita harus memperkuat antibodi kita, tentara tubuh kita harus diperkuat. Dengan cara apa? Dengan pola hidup sehat. Pola hidup sehat. Kita
Nah, kita tahu pola hidup sehat itu seperti apa. Dengan pola hidup sehat, maka kita akan mendapatkan antibodi di dalam tubuh kita. Oke, demikian, mudah-mudahan ini bisa dipahami, dan ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ini saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.